Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dengan NIDN 0110099302. Saya adalah dosen tetap di Universitas Askia dengan prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan jadi dosen dalam bentuk kerja di bidang perguruan tinggi atau PDD, UKT, PT. Di bidang pengajaran dengan tujuan, pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan adalah itu dengan cara DIA atau DIA. Pengertiannya adalah D delivery, cara yang saya gunakan untuk menyampaikan perkuliahan. I adalah interaksi, bagaimana dosen akan menjadikan literasi dan melakukan interaksi langsung kepada proses ajar mengajar kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dalam menegakkan pengetahuan dan karakter. E adalah assessment, bagaimana saya mengukur tingkat kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu jaringan komputer dengan kode mata kuliah TIF 450. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 4 dengan bobot 3 SKS, 1 SKS itu untuk teori, dan 2 SKS untuk praktek. Jadi mata kuliah dasar jaringan komputer ini merupakan mata kuliah yang memberikan bekal pada mahasiswa tentang membangun topologi jaringan dan juga mengenal internet dengan menggunakan jaringan LAN beserta dapat mengaktifkan aplikasi Cisco paket tracer. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer ini yaitu dapat membuat dan mengenal internet dan juga mengoperasikan kabelan, FTP server, dan NAT. Sehingga mahasiswa dapat mensimulasikan instalasi jaringan dengan virtual aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, selanjutnya saya akan mengambil video proses belajar mengajar secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini adalah pertemuan kita yang pertama mengenai mata kuliah jaringan komputer. Ya. Di sebelum kita memulai perkuliahan, langkah baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum masuk kepada mata kuliah jaringan komputer ini, izinkan saya memberikan profil pengajar saya sebagai dosen. Itu nama Fajar Maulana Eskom MCom CIA, Certified Network Administrator, memiliki sertifikat BNST pada bidang jaringan komputer, lahir di Padang 10 September 1993, riwayat mengajar itu 2020 sampai 2024 menjadi dosen di Universitas Ilmiah Medan. Pada tahun 2024 sampai sekarang itu dosen di Universitas Askia Padang. Riwayat pendidikan S1 UPI PTK dengan jurusan Sistem Informasi, S2 UPI PTK dengan jurusan Teknik Informatika. Bidang keahlian yaitu jaringan komputer, mesin pembelajaran atau mesin learning, dan data science. Oke, masuk kita kepada deskripsi mata kuliah jaringan komputer. Pada mata kuliah jaringan komputer ini membahas tentang dasar-dasar konsep, arsitektur, dan teknologi jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu sistem komunikasi data. Jadi mahasiswa akan mempelajari model
referensi OSI, dan juga TCP/IP tentunya, jenis-jenis jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN. Lalu perangkat jaringan seperti switch, router, dan hub. IP, subnetting protokol komunikasi seperti HTTP dan FTP, lalu juga DNS, hingga konsep dasar keamanan jaringan tentunya. Selain teori, mahasiswa juga diberikan latihan praktek seperti konfigurasi jaringan dasar, analisis paket tracer, dan juga penggunaan alat bantu jaringan seperti Wireshark dan Cisco Packet Tracer. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang, konfigurasi dan menganalisis jaringan komputer skala kecil hingga menengah secara mandiri maupun dalam tim, serta memahami isu-isu dasar dalam mengelola dan pengamanan jaringan tentunya. Oke, masuk kita. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah jaringan komputer ini ada 5. Yang pertama itu saya nilai dari tugas individu, yaitu sebesar 10%. Yang kedua praktikum sebesar 20%. Untuk presensi sekitar 10%, UTS sekitar 25%, dan UAS sekitar 35%. Oke, untuk mata kuliah jaringan komputer ini, ya, kita langsung masuk ya. Sebelumnya kalian tahu nggak tentang jaringan komputer ini? Pernah dengar nggak apa itu jaringan, apa itu komputer? Pengertian dari jaringan komputer itu sendiri. Ada yang tahu nggak dari sini? Yang tahu silakan dijawab boleh. Karena kan sebelum kita tahu sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, kita juga harus paham dong apa yang mau kita pelajari, ya kan? Mata kuliah ini seperti apa, ya kan? Harus tahu dong kita. Jaringan itu apa? Tahu nggak? Pernah nggak dengar kata jaringan itu seperti apa? Ya, silakan. Secara umum, jaringan merujuk pada sekumpulan elemen yang saling terhubung dan berinteraksi satu. Oke, stop. Jaringan itu adalah elemen yang saling terhubung. Kata dasarnya adalah penghubung, ya kan? Penghubung antara satu dengan yang lainnya. Makanya ditambahkan dengan komputer, jaringan komputer, penghubung komputer. Ya, kita bisa menggunakan komputer ini untuk bisa memindahkan data. Itu butuh namanya jaringan. Oke? Kalian bisa mengirim pesan, itu butuh namanya jaringan. Mengirim data dari komputer ini ke komputer lain butuh yang nama jaringan. Mau itu kabel, mau itu kabel. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, inilah pengertian dari jaringan komputer. Jadi adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer. Artinya apa? Banyak komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya. Contohnya seperti printer, CPU. Kalau dalam bentuk komunikasi itu seperti surat atau pesan instan, ya. Dan dapat mengakses informasi seperti web atau internet. Nah, itulah seperti jaringan komputer itu sendiri. Kalau pengertian besarnya adalah merupakan kumpulan dari beberapa PC yang saling terhubung melalui media transmisi, ya, melalui kabel atau nirkabel seperti yang saya katakan tadi, melakukan akses bersama terhadap satu resource atau satu sumber. Oke. Tapi dalam jaringan komputer ini sendiri umumnya saling berhubung ke banyak komputer dan beberapa server. Apa itu server? Yaitu komputer yang berfungsi sebagai pelayan, ya, pengiriman data dan penerima data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer-komputer yang saling terhubung atau tersambung. Ini adalah pengertian besar dari jaringan komputer. Oke, lanjut. Jadi jaringan komputer ini juga punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah berbagi informasi dan data. Itu tujuannya, secara cepat dan efisien. Efisien itu apa? Dia udahlah cepat
efisien lagi, ya kan? Lalu tujuan yang kedua adalah berbagi sumber daya. Sumber daya itu seperti printer atau koneksi internet, ya, atau data tentunya. Kalau tujuan yang ketiga itu mendukung komunikasi tentunya, ya, seperti email yang saya bilang tadi, chat atau video call. Oke. Yang terakhir tujuannya adalah mempermudah manajemen sistem, terutama di perusahaan dan sekolah atau kampus tentunya. Oke, banyak lagi tujuan-tujuan dari jaringan komputer itu sendiri. Kalau contoh sederhana aja, kalau misalnya kita di sekolah atau di kampus, semua komputer yang di labor, kita akan kuliah nih, ada di labor komputer yang saling terhubung nggak satu sama lain, ya, menggunakan namanya adalah jaringan lokal atau LAN. Oke. Jadi kalau untuk saat kamu mengakses website dari HP, ya, atau laptop, kamu menggunakan namanya jaringan global atau internet. Itulah contohnya. Oke, contoh sederhana. Lanjut. Jadi ada namanya jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Ada suatu jaringan komputer yang dibangun untuk membawa informasi secara tepat tanpa adanya kesalahan di sisi pengiriman atau transmitter, oke, menuju sisi penerima, receiver. Oke. Jadi secara garis besar itu sama, tapi ada bedanya. Oke. Selain perbedaan di antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi ini, ya, kan saya bilang tadi memiliki kesamaan tentunya, tapi yang membedakan itu adalah sistem terdistribusi itu saling terhubung dengan yang lainnya. Bisa diartikan juga bahwa sistem itu merupakan sistem yang berjalan dengan adanya jaringan komputer. Jadi kalau nggak ada jaringan komputer, sistem terdistribusi nggak bisa jalan, kayak gitu. Oke, paham? Lanjut ke sifat-sifat dari jaringan komputer. Ada 4. Yang pertama scalability, yang kedua resource sharing, yang ketiga itu ada namanya connectivity, dan yang keempat ada namanya reliability. Kita bahas satu. Itu scalability, artinya adalah kemampuan untuk dapat diskalakan, ya, dapat diukur atau diskalakan atau disesuaikan, dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jaringan itu sendiri. Scalability. Yang kedua ada namanya resource sharing, artinya adalah berbagi sumber daya. Itu tentunya sangat dibutuhkan oleh jaringan komputer, sifat-sifatnya. Yang ketiga itu connectivity, penghubung, ya, sifatnya adalah penghubung. Jaringan komputer memiliki sifat mudah dihubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Sifat yang keempat itu reliability atau keandalan, bisa diandalkan untuk dari segi mengirim data kah, atau menghubungkan data dan lain sebagainya. Oke. Tujuan dan manfaat dari jaringan komputer, ya. Jadi jaringan ini memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, yang seperti saya bilang tadi. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal atau bisa diandalkan, lebih up to date, nah. Dan juga sebagai sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik, memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi. Itu gunanya server, ya. Oke. Manfaat atau keuntungan dari jaringan komputer ini ada beberapa, ya. Ada yang namanya pertama sharing, yang kedua dapat saling berbagi menggunakan file pada server atau pada masing-masing workstation. Yang ketiga aplikasi dapat dipakai bersama, manfaatnya. Yang keempat akses jaringan memakai nama atau sandi untuk sebagai keamanan jaringan, ya. Terus komunikasi antar pemakai melalui email dan LAN, dan sampai
dengan pengontrolan dan juga backup data. Oke, lanjut. Ini bisa kita lihat, ini merupakan jenis-jenis dari jaringan komputer. Ada beberapa, ada PAN, personal area network ya. Ini singkatan dari personal area network. Ini adalah jenis jaringan yang dihubungkan antara dua atau lebih dari sistem komputer yang berjarak dekat. Seperti kita dalam satu satu ruangan ini ya, dengan satu komputer menghubungkan komputer ini komputer lain, atau menghubungkan mouse, atau menghubungkan dengan PC atau headset. Nah, itu disebut dengan PAN. Masih skala kecil ya, beberapa meter. Oke, itu namanya PAN. Yang kedua, jenis jaringan itu ada namanya LAN. Pernah dengar kan? LAN, Local Area Network. Contohnya apa? Local Area Network itu labor, benar. Kapasitasnya gimana? Labor itu 30 komputer tampung. Bisa kan? Nah, atau satu kelas 50 masih bisa kan? Masih bisa, tapi skalanya masih lokal. Ya. Ukurannya belum terlalu besar ya, masih satu kelas, masih lumayan lah untuk sekelas LAN ini. Cuma ada yang lebih besar lagi, yang namanya MAN, Metropolitan Area Network ya. Ini jangkauannya itu adalah kota. Oke. Dan juga transfer datanya juga harus cepat tentunya. Yang selanjutnya ada namanya WAN, Wide Area Network. Seperti ini. Itu jenis jaringan komputer yang mencakup area cukup besar lagi. Itu lebih besar lagi, negara dengan negara jatuhnya ya. Ini kita masuk ke topologi dalam jaringan komputer. Bisa kalian lihat di atas, ini ada namanya topologi jaringan bus. Ini komputer, sini komputer, sini komputer. Tapi dia terhubung sama lain. Nah, itu namanya jaringan bus. Kelebihannya adalah lebih mudah dalam pengaplikasian atau pembuatan kabelnya, penghubung kabelnya. Simple. Tapi mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah pengembangan, karena apabila kita mau menambah klien, kita harus memutuskan jaringan lainnya dulu. Nah, itu kekurangannya ya, jadi nggak bisa fleksibel. Oke, itu topologi jaringan bus. Lanjut ke topologi ring namanya. Kenapa ring? Karena seperti cincin, muter sini, muter melingkar ya, itu ring. Tapi kekurangannya, jika terputus maka komunikasi data putus semua, kan dia melingkar. Dengan satu kabel itu bisa itu doang kan. Nah, gitu kekurangannya. Dan juga sulit dalam menambah klien. Kalau udah penuh di sini, gimana kita nambah? Geser, nggak mungkin gitu ya. Ada namanya topologi star. Kelebihannya itu komunikasi lebih terjamin ya. Apabila putus, masing-masing klien masih bisa terhubung ke server, karena dia punya server sendiri ya. Karena dia punya server sendiri, itu star. Jadi bedanya sama topologi bus, dia cuman bedanya dia punya server. Jadi dia penghubung ke sini, penghubung ke sini, penghubung ke sini. Kalau mau nambah lagi, dia masih bisa karena masih terhubung ke server. Ini nggak bakal mati, ini nggak bakal mati. Gitu, paham? Tuh. Kekurangannya apa? Boros kabel. Gitu aja. Tapi lebih efisien. Oke? Ini banyak apa? Topologi mesh namanya, ya. Ini jarang dipakai sih sebenarnya. Kebanyakan orang menggunakan topologi star ya, kalau nggak tree biasanya. Lanjut ke masalah-masalah sosial ya yang timbul pada jaringan komputer, internet. Ini masalah sosialnya nih. Yang pertama itu kegagalan piranti jaringan, atau yang di ujung kabel LAN itu rusak. Nah, itu kegagalan. Tidak bisa sharing data
Oke. Hang pada komputer, kegagalan kabel jaringan, kerusakan, gangguan pada hub atau switch penghubung, virus, koneksi putus-putus, masalah jaringan, koneksi lambat dan lain sebagainya. Itu masalah sosial, masalah yang timbul biasanya pada komputer ini, ya. Nah, sejarah internet bisa kalian lihat di sini. Dari tahun 1969 internet itu sudah ada. Ya, dari tahun 1969. Nama pertama adalah ARPANET. Sampai di tahun sekarang 2024. Nah, kalau di sini cuma saya temukan adalah 2015 kemarin. Ya, dilihat di gambar itu ARPANET pertama di tahun 1969 sampai di tahun 1973 ada namanya TCP/IP yang biasa kita gunakan sekarang. Ethernet, lalu di tahun 1982 itu internet, udah ada internet mungkin 1G ya. Kalau sekarang kan udah 5G kan, nah gitu. Lalu World Wide Web, www. Nah gitu. Itu di tahun 1990. Lalu masuk ke tahun 1994 itu pertamanya Yahoo berkibar. Yahoo, tahu? Kalian dulu menggunakan email menggunakan apa? Yahoo kan? Sekarang namanya Gmail kebanyakan. Oke. Orang kita membuat video supaya orang bisa nonton langsung di internet, ya itu namanya YouTube. Ya. Melalui media browser ya Google tadi lah. Firefox, nah, kayak gitu. Sampai pada tahun 2010 lebih besar lagi Instagram, ya kan? Instagram kita bisa upload foto di sana, walaupun videonya sebentar, tapi kan kita bisa mengapresiasi, ya kan? Gitu. Sampai pada sekarang apa yang terbaru coba? Sekarang apa yang terbaru? Ayo, TikTok yang lebih booming daripada Instagram. Saya lihat ya. Nah, gitu loh. Kalian menggunakan TikTok nggak? Ya banyak tuh. Kita bisa mencari informasi juga tentunya di sana, melihat dari isu-isu sosial juga bisa di sana kan, banyak bisa kegunaannya. Hampir sama dengan Instagram, cuman di sana bedanya kalau untuk live atau fitur langsung dengan bertemu dengan orang lain itu bisa banyak, bisa sampai 9. Nah itu kelebihannya. Dan bisa jualan online, nah bener kan? Biasa kita jualan online, itulah bentuk dari pengembangan zaman juga ya. Kalau dulu kita beli sesuatu itu gimana? Langsung kan? Kalau sekarang kan kita bisa melalui online, orang tuh datang, atau kita bisa menggunakan e-money ya, bayar langsung pakai e-money kan bisa juga, tanpa harus pakai bawa cash kan nggak ada. Oke, itulah bentuk perkembangan dari teknologi. Benar? Oke, lanjut. Awal mula internet itu pada tahun 1950-an. Yang namanya adalah mainframe dan terminal. Seperti ini gambarnya. Besar kan? Komputer pertama pun besar, sebesar rumah. Ya, jujur aja. Lanjut, di tahun 1969 itu cikal bakal internet, yaitu ARPANET yang saya bilang tadi, 1969. Lanjut lagi perkembangan zaman di 1970, jaringan lokal TCP/IP yang masih kita gunakan sampai sekarang ini, ya. Ethernet yang kita untuk sebagai standar jaringan lokal, oke. Lanjut ke tahun 1980, itu penyebaran luasnya adalah ARPANET menggunakan protokol TCP/IP, bisa menggunakan domain di tahun 1984, dan perusahaan institusi lainnya itu membangun jaringan lokal mereka sendiri ya di tahun 1984. Di tahun 2000 sekarang namanya area jaringan nirkabel, tanpa kabel, Internet of Things, IoT. Pernah dengar nggak? Nah, itu teknologi Wi-Fi menjadi populer, memungkinkan akses internet tanpa kabel, jaringan 3G, 4G, 5G untuk memperluas koneksi melalui perangkat mobile, yaitu bisa kita menggunakan cloud penyimpanannya ya, cloud computing, lalu jaringan pintar dan lain sebagainya. Oke. Ingin
dua kelompok ya. Saya akan memberikan masing-masing pertanyaan satu kelompok, silakan kalian bahas ya. Bisa dilihat di depan, silakan dicatat. Saya beri waktu untuk kalian bisa menjawab, silakan. Masing-masing kelompok silakan menjelaskan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Saya beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk menjelaskan, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang diberikan untuk kelompok 1 secara singkat. Pertanyaannya, bagaimana internet mengubah cara manusia berinteraksi dari tahun 1990 hingga sekarang? Bandingkan masa sebelum dan sesudah internet komersial serta peran media sosial mobile internet. Jawaban dari kelompok kami yaitu perubahan interaksi manusia akibat internet dari tahun 1990-an sampai sekarang yaitu sebelum internet, interaksi manusia terbatas pada tatap muka langsung, surat, dan telepon rumah. Komunikasi langsung lambat, bersifat lokal, dan informasi sulit diakses secara cepat. Setelah internet komersial hadir, komunikasi jadi cepat, global, instan, lewat email, chat, dan video call. Informasi dimudahkan dengan akses kapan saja melalui internet. Media sosial mengubah cara orang berteman, berbagi, dan berdagang. Sementara mobile internet memungkinkan interaksi berlangsung di mana saja dan kapan saja. Kini hubungan sosial tak lagi terbatas ruang dan waktu, tapi juga menantang karena risiko privasi dan hoax. Demikian jawaban dari kelompok kami. Baik, untuk kelompok 2 silakan mengungkapkan hasil dari diskusi. Baik, izin Pak untuk menjawab soal nomor 2 dari kelompok 2. Izin memakai catatan juga Pak. Ya, silakan. Soal itu apakah semua masyarakat di Indonesia sudah memiliki akses internet yang merata? Jawaban kami, meskipun perkembangan teknologi internet itu di Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam dua tahun terakhir ini, akses internet belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok negeri. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat internet nasional sudah di atas 75%. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seperti pegunungan dan pulau-pulau kecil menghadapi keterbatasan jaringan. Infrastruktur telekomunikasi yang minim serta biaya akses internet yang relatif mahal dibandingkan pendapatan mereka. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan digital seperti bekerja secara online, akses pendidikan daring, dan mengembangkan usaha berbasis digital. Sebaliknya, warga desa kerap tertinggal dalam hal pendidikan karena kesulitan mengikuti pembelajaran online misalnya, terutama terlihat saat pandemi COVID-19, serta kurang dapat mengoptimalkan peluang ekonomi digital seperti e-commerce ataupun UKM. Jawaban dari kami Pak. Terima kasih atas diskusi dari masing-masing kelompok, sangat saya apresiasi, bagus sekali jawabannya. Ya. Nah, karena ini ada ingin ditanyakan lagi nggak terkait jaringan komputer? Cukup baik untuk perhatian kalian semua tadi ya. Dan juga diskusi yang sangat baik tadi. Ini jadi membuat kita lebih paham ya, dan saling berkolaborasi tentunya. Baik, di akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak jika ada salah-salah kata ya, dimaafkan kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari saya agar menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu pada penilaian sertifikasi dosen 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.